Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez siap buktikan diri di Ducati. Semua rider gunakan mesin yang sama di MotoGP 2025. MotoGP musim 2025 akan menjadi babak baru bagi Marc Marquez bersama Ducati. Setelah resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, pembalap asal Spanyol ini siap membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu yang terbaik di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Namun, meskipun datang dengan ambisi besar, Marquez tetap rendah hati. Ia menyadari bahwa berada di tim pabrikan Ducati bukan berarti segalanya akan menjadi mudah. Justru, ia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya di tengah persaingan ketat dengan para pembalap lain yang juga memiliki motor kompetitif. Yang menarik, Ducati telah memutuskan bahwa seluruh pembalapnya, baik di tim pabrikan maupun satelit, akan menggunakan mesin yang sama. Keputusan ini diambil setelah muncul banyak kritik terhadap pengembangan mesin terbaru Ducati, yang dinilai lebih halus tetapi kurang agresif dalam menikung dan pengereman dibandingkan Desmo Sedici GP24 yang digunakan pada musim 2024. Bergabungnya Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025 menjadi salah satu peristiwa paling dinantikan di MotoGP. Keputusannya pindah ke Ducati Gresini terbukti tepat. Dengan Desmo Sedici GP23, Marquez langsung tampil kompetitif, meraih podium, dan bahkan menantang para pembalap tim pabrikan Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Kemampuannya beradaptasi dengan motor Ducati dalam waktu singkat menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para rivalnya. Kini, dengan kepindahannya ke tim pabrikan, Marquez mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri lebih jauh. Ia akan mengendarai Desmo Sedici GP25, yang awalnya diharapkan menjadi motor dengan peningkatan performa signifikan. Namun, keputusan terbaru Ducati untuk tetap menggunakan basis Desmo Sedici GP24 menunjukkan bahwa tidak semua inovasi selalu membawa hasil yang lebih baik. Salah satu kejutan besar dalam persiapan MotoGP 2025 adalah keputusan Ducati untuk tetap menggunakan motor Desmo Sedici GP24 daripada mengembangkan GP25 yang benar-benar baru. Langkah ini diambil setelah para pembalap Ducati mengeluhkan karakteristik mesin terbaru yang lebih halus tetapi tidak seagresif versi sebelumnya. Manajer Ducati mengungkapkan bahwa mesin baru memang menawarkan kenyamanan lebih baik, terutama dalam akselerasi keluar tikungan dan kecepatan di trek lurus. Namun, kelemahannya terletak pada handling, terutama dalam pengereman dan kemampuan menikung. Kami memang memiliki motor yang sangat halus dan lebih nyaman dikendarai, tetapi para pembalap kami tidak bisa menyalip atau mengerem seagresif sebelumnya. Ini membuat kami berpikir ulang, kata manajer tim Ducati, Davide Tardozzi. Ducati dikenal sebagai pabrikan yang sangat inovatif dalam pengembangan teknologi MotoGP. Namun, mereka juga pragmatis dalam mengambil keputusan. Jika motor terbaru tidak memberikan keuntungan signifikan, maka mereka lebih memilih menggunakan versi yang sudah terbukti. Dengan keputusan ini, Ducati memastikan bahwa seluruh pembalapnya, termasuk Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio, akan menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Ini akan membuat persaingan semakin menarik, karena tidak ada lagi perbedaan besar antara motor tim pabrikan dan tim satelit. Dengan motor yang sama untuk semua pembalap Ducati, tantangan besar bagi Marc Marquez bukan hanya datang dari rival-rival seperti Fabio Quartararo atau Brad Binder, tetapi juga dari sesama pembalap Ducati sendiri. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali berturut-turut pada 2022 dan 2023, tentu tidak ingin posisinya di tim pabrikan tergeser oleh Marquez. Namun, Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu siap menghadapi tantangan. Pengalaman panjangnya di MotoGP, ditambah dengan kemampuannya dalam mengatur strategi balapan, bisa menjadi senjata ampuh untuk menghadapi kompetisi ketat di Ducati. Meski memiliki pengalaman dan reputasi yang luar biasa, Marquez tetap menunjukkan sikap rendah hati dalam menghadapi tantangan ini. Saya tahu Ducati adalah tim yang luar biasa, tapi ini bukan berarti saya bisa langsung menang dengan mudah. Saya harus bekerja keras, belajar dari tim, dan tentu saja tetap menghormati semua pembalap lain, ujar Marquez dalam sebuah wawancara. Ia juga menambahkan bahwa meskipun memiliki banyak pengalaman dan gelar juara dunia, ia tidak akan meremehkan siapapun. Setiap pembalap di sini kuat, terutama dengan motor yang sama. Tidak ada yang bisa dianggap remeh, dan saya datang ke sini untuk bekerja keras,
bukan hanya mengandalkan reputasi. Tambahnya, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan Desmo Sedici GP24 di MotoGP 2025 tentu memiliki keuntungan dan resiko. Keuntungan pertama adalah motor yang sudah terbukti. Desmo Sedici GP24 adalah motor yang sukses dan sudah dikenal baik oleh para pembalap. Yang kedua, ini membuat persaingan yang lebih adil. Semua pembalap Ducati akan menggunakan spesifikasi yang sama, sehingga kompetisi akan lebih seimbang. Dan yang terakhir, yaitu penghematan biaya dan waktu. Ducati tidak perlu pengembangan besar-besaran untuk mesin baru yang belum tentu lebih baik. Namun, ada juga resikonya untuk Ducati. Ducati akan berpotensi ketertinggalan dari rival, jika Yamaha, KTM, atau Aprilia berhasil membuat lompatan teknologi, Ducati bisa tertinggal. Tidak adanya keuntungan eksklusif untuk tim pabrikan. Biasanya, tim pabrikan memiliki keunggulan teknologi dibandingkan tim satelit. Tetapi dengan kebijakan ini, keunggulan itu bisa berkurang. Namun menariknya, melihat dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir, banyak yang percaya bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Bahkan, ada anggapan bahwa mereka lebih mengutamakan stabilitas performa daripada sekadar berinovasi tanpa kepastian hasil. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang sangat menarik. Dengan keputusan Ducati untuk tetap menggunakan Desmo Sedici GP24, persaingan di internal Ducati akan semakin ketat. Marc Marquez memiliki kesempatan emas untuk kembali ke puncak kejayaannya. Jika ia mampu beradaptasi dengan cepat dan memaksimalkan potensi motor Ducati, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi juara dunia. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam sejarah. Dan semua mata akan tertuju pada bagaimana Marc Marquez membuktikan dirinya di Ducati. Bagnaia terheran, Marc Marquez kejutkan Ducati. Temukan kekurangan krusial pada Desmo Sedici GP25 yang luput dari teknisi Ducati maupun dirinya. Uji coba pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang baru saja selesai, dan sebuah kejutan besar datang dari garasi tim Ducati. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan pembalap utama tim pabrikan Ducati, dibuat terheran-heran setelah rekan setim barunya, Marc Marquez, berhasil menemukan kekurangan pada motor Desmo Sedici GP25 yang bahkan luput dari perhatian teknisi Ducati maupun Bagnaia sendiri. Penemuan Marquez ini bukan hanya mengejutkan Ducati, tetapi juga menyoroti seberapa tajam insting balap pembalap asal Spanyol itu. Dengan pengalaman panjangnya di MotoGP, Marquez kembali menunjukkan bahwa kemampuannya dalam memahami motor berada di level yang luar biasa. Tes pramusim di Sepang merupakan kesempatan pertama bagi tim-tim MotoGP untuk menguji paket teknis terbaru mereka sebelum musim 2025 dimulai. Bagi Ducati, uji coba ini sangat krusial karena mereka membawa Desmo Sedici GP25, motor yang dikembangkan dengan berbagai perubahan dari versi sebelumnya. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, dua pembalap utama tim, ditugaskan untuk mengevaluasi performa motor tersebut. Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati setelah meninggalkan Honda, langsung aktif memberikan masukan kepada tim teknik. Pada hari pertama tes, Bagnaia dan Marquez mencatat waktu yang kurang kompetitif. Ini disebabkan ada sesuatu yang mengganggu Marquez. Setelah beberapa sesi uji coba, Marquez mengajukan kritik terhadap karakteristik motor yang menurutnya masih memiliki kelemahan yang belum teridentifikasi oleh teknisi Ducati maupun Bagnaia. Ducati dikenal sebagai tim dengan teknologi paling mutakhir di MotoGP. Desmo Sedici GP25 dikembangkan berdasarkan data dari tahun sebelumnya, dengan peningkatan pada aerodinamika, sasis, dan elektronik. Namun, di tengah antusiasme terhadap motor baru ini, Marquez menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurut sumber dalam tim Ducati, Marquez menyadari bahwa motor GP25 memiliki karakteristik yang membuatnya kurang stabil saat memasuki tikungan cepat. Meskipun data teknis menunjukkan bahwa motor ini lebih baik dari pendahulunya, Marquez merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saya mencoba mendorong motor ke batasnya, dan saya merasakan bahwa ada bagian tertentu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, kata Marquez kepada wartawan setelah sesi uji coba. Itu bukan sesuatu yang langsung terlihat di data, tetapi saat Anda berkendara, Anda bisa merasakannya.
Bagnaia, yang telah mengendarai Ducati selama bertahun-tahun, tidak menyadari kelemahan ini sebelumnya. "Saya tidak pernah berpikir bahwa ini bisa menjadi masalah," kata Bagnaia. Tetapi setelah Marc menjelaskannya, saya mulai memahami apa yang dia maksud. Ini sesuatu yang sangat spesifik, dan saya terkejut dia bisa menemukannya begitu cepat. Bagnaia juga mengakui bahwa ia benar-benar terheran dengan insting tajam Marquez dalam membaca motor. "Saya tahu Marc adalah pembalap yang luar biasa, tetapi kepekaannya terhadap detail motor sungguh luar biasa. Dia bisa menemukan sesuatu yang bahkan para teknisi kami tidak sadari," tambahnya. Tim Ducati, termasuk para insinyur dan teknisi mereka, awalnya skeptis terhadap temuan Marquez. Namun, setelah menganalisis ulang data dan melakukan pengujian lebih lanjut, mereka akhirnya mengakui bahwa Marquez benar. "Kami telah melihat data yang diberikan Marc dan membandingkannya dengan masukan dari Pecco," kata Davide Tardozzi, manajer tim Ducati. "Apa yang dia katakan memang masuk akal, dan ini menunjukkan betapa hebatnya pengalamannya dalam memahami motor." Tim teknik Ducati kini bekerja untuk mengatasi masalah yang ditemukan oleh Marquez sebelum musim dimulai. Mereka berencana untuk membawa beberapa perubahan pada paket aerodinamika dan geometri motor sebelum tes berikutnya. Insting Marquez ini tidak hanya menunjukkan betapa besar perannya dalam pengembangan motor Ducati, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai ancaman serius bagi para pesaing di MotoGP 2025. Meskipun baru bergabung dengan tim, Marquez sudah menunjukkan bahwa ia tidak hanya datang untuk menjadi pembalap nomor 2 di Ducati. Francesco Bagnaia kini harus menghadapi tantangan besar, tidak hanya dari lawan di lintasan, tetapi juga dari rekan setimnya sendiri. Jika Marquez terus menemukan cara untuk meningkatkan performa motor, maka persaingan internal Ducati bisa menjadi salah satu cerita paling menarik musim ini. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami motor. "Saya sudah bertahun-tahun dengan Ducati dan merasa sangat nyaman dengan motor ini," kata Bagnaia. "Tapi Marc memiliki cara pandang yang unik, dan itu bisa membantu tim berkembang lebih jauh." Di sisi lain, Marquez tetap rendah hati dan mengatakan bahwa tujuannya adalah membantu Ducati menjadi lebih kuat. "Saya tidak datang ke sini untuk bersaing dengan rekan setim saya dalam hal pengembangan motor," ujar Marquez. "Saya hanya ingin memberikan masukan terbaik untuk tim dan memastikan bahwa kami memiliki motor terbaik di lintasan." Tes pramusim di Sepang telah menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga seorang analis motor yang luar biasa. Dengan pengalamannya, ia mampu menemukan kelemahan pada Desmosedici GP25 yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh para teknisi Ducati maupun Francesco Bagnaia. Penemuan celah ini bisa menjadi faktor kunci dalam dominasi Ducati di musim MotoGP 2025. Jika tim mampu memperbaiki kekurangan yang ditemukan Marquez, mereka bisa memiliki keunggulan lebih besar atas para pesaingnya. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana dinamika antara Bagnaia dan Marquez akan berkembang sepanjang musim. Apakah mereka akan bekerja sama untuk membawa Ducati ke puncak? Atau apakah persaingan di dalam tim akan semakin memanas? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh dengan drama dan kejutan. Dan Marc Marquez sudah membuktikan bahwa ia adalah pemain kunci dalam cerita ini. Bos Ducati beberkan respons Marc Marquez usai crash di tikungan 9. Langsung beri masukan tajam untuk Desmosedici GP25. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang menjadi panggung bagi para pembalap untuk menguji batas motor mereka sebelum musim dimulai. Salah satu momen paling menegangkan dalam tes ini terjadi pada hari kedua, ketika Marc Marquez mengalami insiden di tikungan 9. Crash ini menjadi sorotan utama karena Marquez tengah dalam proses adaptasi dengan Ducati Desmosedici GP25 setelah meninggalkan Honda. Bos Ducati, Gigi Dalinya, akhirnya angkat bicara mengenai insiden tersebut dan mengungkapkan bahwa Marquez langsung memberikan masukan tajam terkait performa motor. Sang juara dunia 8 kali diketahui menekan motor hingga batas maksimal untuk mencari tahu kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Menurut Dalinya, cara Marquez dalam mengendarai dan mengevaluasi motor berbeda dari kebanyakan pembalap lain. Dan itu menjadi keuntungan besar bagi Ducati dalam mengembangkan Desmosedici GP25 lebih lanjut. Insiden ini terjadi ketika Marquez sedang menjalani sesi uji coba dengan ritme yang sangat cepat.
Ia mencoba berbagai setelan pada Desmosedici GP25 dan berusaha memahami bagaimana motor merespons di berbagai kondisi lintasan. Tikungan 9 di sirkuit Sepang merupakan salah satu bagian yang cukup teknis, di mana pembalap harus melakukan pengereman keras sebelum masuk ke tikungan ke kanan yang cukup sempit. Marquez, yang dikenal memiliki gaya balap agresif dengan banyak menggunakan bagian depan motor, tampaknya mengalami momen di mana ia kehilangan sedikit kendali saat masuk ke tikungan tersebut. Menurut Marquez, Ducati memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan Honda RC213V yang telah ia gunakan selama lebih dari 1 dekade. Salah satu perbedaan terbesar yang ia rasakan adalah bagaimana motor bereaksi saat memasuki tikungan, terutama dalam kondisi pengereman keras. Setelah insiden di tikungan 9, Marquez tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi agresivitasnya. Justru sebaliknya, ia semakin menekan motor untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan yang perlu diperbaiki sebelum musim dimulai. Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu mendorong dirinya dan motornya hingga batas maksimal. Itu adalah gaya yang membantunya meraih 8 gelar juara dunia. Dan kini ia mencoba menerapkan hal yang sama dengan Ducati. Dalihnya menegaskan bahwa Marquez memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan pembalap lain. Mark ingin mengetahui di mana batas motor ini. Itu adalah caranya memahami bagaimana motor bereaksi di berbagai kondisi, katanya. Setelah menyelesaikan sesi uji coba, Marquez langsung berbicara dengan tim teknis Ducati dan memberikan masukan yang sangat tajam. Menurut laporan internal tim, ada beberapa aspek yang menjadi fokus utama Marquez. Stabilitas saat memasuki tikungan. Marquez merasa bahwa Desmosedici GP25 masih memiliki sedikit gejala understeer saat memasuki tikungan cepat. Ia ingin agar motor bisa memberikan lebih banyak rasa percaya diri saat melakukan late braking, terutama di tikungan sempit seperti tikungan 9. Akselerasi keluar tikungan. Ducati dikenal memiliki tenaga yang luar biasa, tetapi Marquez merasa bahwa tenaga tersebut bisa lebih halus agar lebih mudah dikendalikan saat keluar dari tikungan. Menurutnya, jika akselerasi bisa lebih progresif, ia bisa lebih maksimal dalam membuka gas tanpa harus terlalu berhati-hati. Salah satu perbedaan besar antara Ducati dan Honda adalah bagaimana bobot motor terdistribusi. Marquez merasa bahwa ia masih perlu lebih memahami bagaimana memanfaatkan berat Ducati untuk mendapatkan keuntungan di tikungan tertentu. Masukan Marquez menjadi sangat berharga bagi Ducati, karena Marquez memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengembangkan motor bersama Honda. Menanggapi kritik dan masukan dari Marquez, Gigi Dalinya mengatakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat positif. Menurutnya, cara Marquez dalam mengevaluasi motor menunjukkan betapa detailnya ia dalam memahami aspek teknis. Mark bukan hanya mengendarai motor, tetapi juga benar-benar memahami bagaimana setiap perubahan memengaruhi performanya. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua pembalap, kata Dalinya. Ia juga menambahkan bahwa Ducati akan langsung bekerja untuk menyesuaikan motor berdasarkan masukan Marquez. Tim teknis sudah mulai menganalisis data dari tes Sepang, dan akan mencoba membuat beberapa perbaikan sebelum balapan pertama musim ini dimulai. Meskipun masih dalam tahap adaptasi, banyak yang percaya bahwa Marquez bisa langsung menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Dengan kemampuan Ducati yang sudah terbukti sangat kompetitif dalam beberapa musim terakhir, kombinasi Marquez dan Desmosedici GP25 bisa menjadi salah satu yang paling ditakuti di grid MotoGP. Ducati juga memiliki keuntungan dengan memiliki beberapa pembalap kuat lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, yang bisa membantu memberikan lebih banyak data bagi tim untuk menyempurnakan motor. Marquez sendiri mengakui bahwa masih ada beberapa hal yang harus ia pelajari, tetapi ia merasa semakin nyaman dengan Ducati. Saya masih perlu lebih banyak lap, tetapi saya merasa semakin percaya diri. Saya yakin dengan kerja sama tim, kami bisa membuat motor ini lebih baik, ujarnya. Kini, semua mata tertuju pada sesi uji coba berikutnya dan balapan pertama musim ini. Apakah Marquez bisa langsung bersaing memperebutkan podium di balapan pertamanya bersama Ducati? Akankah ia kembali mendominasi MotoGP dengan motor baru ini? Satu hal yang pasti, Marquez tidak akan pernah puas dengan performa yang biasa-biasa saja. Jika Ducati mampu menerjemahkan masukan tajamnya menjadi perbaikan nyata, maka peluangnya untuk kembali menjadi juara dunia terbuka lebar. Losing time, I'm fading fast.
Marc Marquez belum gaspol di tes Sepang. Bos Ducati bocorkan rahasia besar. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Sepang telah memasuki hari kedua, dan salah satu sorotan utama adalah performa Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team. Meski baru menjalani tes kedua dengan motor Desmosedici GP25, Marquez langsung menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Pada hari pertama, ia mencatat waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo yang secara mengejutkan menjadi pembalap tercepat di hari pertama dengan Yamaha YZR M1 terbaru. Sementara di hari kedua, Marquez berada di posisi 14. Namun, yang membuat hasil ini semakin menarik adalah pernyataan mengejutkan dari bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, yang menyebut bahwa Marquez belum melakukan time attack dan belum benar-benar memacu motornya hingga batas maksimal. Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tetapi dia belum benar-benar menekan motor ini sepenuhnya. Dia masih dalam tahap memahami karakteristik Ducati dan mencari batas maksimalnya. Jadi hasil yang kalian lihat hari ini belum mencerminkan potensi sebenarnya, ungkap Dalinya kepada media. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi besar. Jika Marquez bisa mencatat waktu kompetitif tanpa time attack, lalu seberapa cepat dia sebenarnya jika sudah memaksimalkan potensinya? Keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda setelah 11 tahun dan bergabung dengan Ducati Lenovo Team menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam MotoGP. Banyak yang bertanya-tanya apakah Marquez masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi setelah beberapa tahun penuh cedera dan kesulitan di Honda. Namun, performa gemilang tahun lalu bersama Gresini menjadi bukti bahwa Marquez masih berbahaya. Pada hari pertama, ia hanya tertinggal dari Fabio Quartararo yang mencetak waktu tercepat dengan Yamaha M1 baru. Ini menjadi kejutan besar mengingat Yamaha mengalami kesulitan besar dalam beberapa musim terakhir. Di hari kedua, Marquez turun ke posisi 14, tetapi ini lebih disebabkan oleh para pembalap lain yang mulai mencoba ban baru dan melakukan time attack. Marquez sendiri masih fokus memahami motor dan mencari batasannya di berbagai sektor track. Dalam wawancara setelah sesi tes, Marquez mengakui bahwa ia belum berada dalam performa terbaiknya. Saya masih mencoba memahami cara terbaik mengendarai motor ini. Ducati memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Masih ada beberapa area yang bisa saya tingkatkan, ujar Marquez. Jika hasil ini sudah cukup membuatnya berada di papan atas, maka potensi penuhnya bisa menjadi ancaman besar bagi para rivalnya. Salah satu kejutan terbesar di tes Sepang adalah performa Fabio Quartararo yang mencatat waktu tercepat di hari pertama. Yamaha, yang selama beberapa musim terakhir tertinggal dari Ducati, tampaknya telah melakukan peningkatan besar pada mesin dan aerodinamika YZR M1. Quartararo sendiri mengaku bahwa Yamaha telah bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan mereka, terutama dalam hal top speed dan akselerasi. Namun, banyak yang masih ragu apakah Yamaha bisa mempertahankan performa ini dalam kondisi balapan sebenarnya, terutama melawan Ducati yang memiliki 6 motor kompetitif di grid. Meski Quartararo mencuri perhatian di hari pertama, Ducati tetap menjadi kekuatan dominan di grid. Hampir semua pembalap Ducati menunjukkan kecepatan yang kompetitif. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, tampil solid meskipun belum sepenuhnya menyerang. Alex Marquez terus menunjukkan kecepatannya dan menjadi salah satu pembalap tercepat dalam 2 hari pertama. Franco Morbidelli mulai menunjukkan kecepatan yang lebih baik dibanding musim lalu. Sementara itu, tim-tim lain masih kesulitan menyaingi Ducati dalam konsistensi kecepatan. KTM dan Aprilia memang memiliki beberapa momen bagus, tetapi secara keseluruhan masih belum mendekati performa Ducati. Dengan 6 motor Desmosedici di grid, Ducati tampaknya masih akan menjadi kekuatan utama di musim 2025. Dalam sesi tes pramusim, banyak pembalap yang menggunakan strategi time attack, yaitu mencoba ban baru dan mengeluarkan performa maksimal untuk mencatat waktu terbaik. Namun, Marquez sejauh ini belum mencoba strategi tersebut, yang berarti catatan waktunya belum mencerminkan kecepatan sebenarnya. Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap dengan kemampuan time attack terbaik. Di masa kejayaannya bersama Honda, ia seringkali mencatat waktu fantastis di sesi kualifikasi dan mampu menyalip di tikungan-tikungan mustahil. Jika ia belum sepenuhnya menyerang tetapi sudah berada di posisi kedua kemarin, maka ada kemungkinan besar ia bisa berada di puncak jika benar-benar menekan.
Gigi dalinya juga mengisyaratkan bahwa Marquez baru akan menunjukkan kecepatan sebenarnya dalam beberapa tes berikutnya. Kami masih melihat progres dari hari ke hari. Yang pasti, Mar belum menunjukkan 100% dari kemampuannya. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kami semua penasaran, tambah dalinya. Dengan begitu banyak pembalap cepat dalam satu pabrikan, pertanyaan besar muncul. Apakah Ducati bisa mengelola para pembalapnya dengan baik? Di musim 2024, sudah ada ketegangan antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar. Kini, dengan masuknya Marquez, situasi bisa menjadi semakin rumit. Bagnaia adalah pembalap utama Ducati Lenovo, dan ingin mempertahankan statusnya sebagai yang terbaik. Sedang Marquez adalah nama besar dengan mentalitas juara. Jika ia mulai menang secara reguler, tekanan ke Ducati akan semakin besar. Meski Marquez baru bergabung, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pembalap Ducati terkuat musim ini. Jika itu terjadi, Ducati bisa menghadapi dilema besar dalam menentukan strategi mereka. 2 hari tes di Sepang telah membuktikan bahwa Marc Marquez masih memiliki kecepatan dan bakat luar biasa. Dengan motor yang lebih kompetitif dibanding Honda, ia kini memiliki peluang nyata untuk kembali bersaing di puncak. MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Marquez akan kembali mendominasi dengan Ducati? Mampukah Quartararo dan Yamaha benar-benar bangkit? Bagaimana persaingan di dalam tim Ducati sendiri? Semua pertanyaan ini akan mulai terjawab dalam beberapa pekan ke depan. Yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim penuh drama dan kejutan. Losing time, I'm fading fast.